وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sidang jamaah sholat Idul Adha Masjid Rawdatul Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha dengan berjamaah, kami atas nama pengurus Masjid Rawdatul Falah dan panitia Idul Adha 1443 Hijriah Masjid Rawdatul Falah akan menyampaikan beberapa pengumuman kepada para jamaah sekalian. Di antaranya yang pertama, kami menghimbau kepada para jamaah yang baru datang agar segeranya menempati soft-soft yang telah disiapkan oleh panitia, dan mohon untuk mengisi soft yang terdepan lebih dahulu, baru mengisi soft di belakangnya. Para jamaah yang kami hormati, demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami atas nama pengurus Masjid Rawdatul Falah dan panitia Idul Kurban 1493 Hijriah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Idul Adha Masjid Rawdatul Falah Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain menjalankan perintah-perintah Allah, baik perintah wajib maupun perintah sunnah, sekaligus berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Hadirin sidang
salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini hari yang sangat agung, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam dan bangsa Indonesia wajib bersyukur atau berterima kasih kepada Allah yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan serta nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Hadirin rahimakumullah, pada khutbah Idul Adha ini saya akan menyampaikan secara singkat dengan topik berkorban untuk mengabdi kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, kalau seseorang diberi kemampuan oleh Allah, kemudian ia menunaikan berkorban, maka orang itu orang yang betul-betul beruntung, orang yang betul-betul mendapat karunia Allah. Tetapi ketika seseorang itu diberi kemampuan, rezeki berlebih, kemudian tidak mau berkorban, maka orang ini belum termasuk orang yang beruntung. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, kesadaran kita untuk berkorban ini harus kita tumbuhkan di dalam hati kita yang paling dalam, supaya kita ini kalau melaksanakan berkorban itu dilandasi dengan hati yang ikhlas, hati yang penuh mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Allah telah menganugerahkan berbagai nikmat kepada hambanya, dan nikmat itu kita rasakan sejak kita lahir sampai akhir hayat. Nikmat iman dan Islam, alhamdulillah, tertanam di dalam sanubari kita. Kemudian kita diberi nikmat untuk tumbuh hidup, menikmati berbagai ciptaan Allah, mulai dari anak kecil sampai lansia. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang menyulitkan bagi kita. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita sesuai dengan umur masing-masing. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah. Kemudian kita juga di dalam melangsungkan kehidupan ini diberi nikmat berupa pekerjaan untuk mengais rezeki Allah. Allah permudah kepada hambanya untuk memperoleh rezeki, maka seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Itu semuanya adalah rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Mengapa? Karena alam semesta seisinya ini adalah Allah sebagai pemiliknya, dan Allah lah yang memberikan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Allah mengingatkan di dalam ayat pertama, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kalian. Setelah Allah menegaskan bahwa Dia telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya, Allah melanjutkan firman-Nya,
fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Ayat yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang ingkar dari rahmat Allah, tidak mengakui nikmat dari Allah, maka itu orang yang putus dari kasih sayang Allah. Hadirin sidang sholat Aid yang berbahagia, kandungan ayat ini kalau kita tarik kesimpulan bahwa sholat, berkorban, dan ibadah-ibadah lainnya itu yang pertama adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Mengapa? Karena Allah sudah menghamparkan rezeki di alam semesta ini, khususnya di bumi yang kita tinggali ini. Allah beri kemudahan kepada kita untuk mendapatkan rezeki. Tidak ada yang dipersulit oleh Allah. Yang jadi pegawai dipermudah, yang jadi pedagang, jadi petani, jadi dokter, jadi dosen, jadi guru, profesi apapun, Allah siapkan rezeki di muka bumi ini dengan mudah. Oleh karena itu Allah mengingatkan betapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi yang berupa kesehatan yang melekat pada diri kita. Seluruh anggota tubuh kita ini bisa difungsikan dengan baik. Alhamdulillah, pandangan kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, detak jantung kita masih berfungsi dengan normal, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita juga masih bisa berjalan, dan fungsi-fungsi organ tubuh lainnya masih berfungsi dengan baik. Ini adalah karunia Allah yang luar biasa, yang tiada taranya. Oleh karena itu, kalau orang tidak bersyukur dengan kesehatan yang Allah anugerahkan, bersyukur dengan rizki yang Allah telah berikan, maka orang ini termasuk orang yang tidak beruntung. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang berbahagia, bersyukur atas nikmat Allah itu sebagai satu kewajiban. Kalau kita diberi oleh seseorang, kemudian kita mengucapkan terima kasih, maka betapa senangnya orang yang memberi itu ketika seseorang yang diberi mengucapkan terima kasih. Baru mengucapkan terima kasih kita sudah lega. Apalagi kalau orang ini orang baik, ya, manut. Allah pun juga demikian, ketika melihat hambanya yang telah diberi nikmat berbagai macam itu, kemudian orang ini senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, seraya dibarengi dengan peningkatan ibadah, berkenan untuk berkorban dan menjalankan kebaikan-kebaikan lainnya, maka Allah mengatakan orang ini orang yang beruntung, orang yang mengerti, orang yang tahu diri siapa Tuhannya. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang berbahagia. Yang kedua, berkorban itu sebagai satu bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama tadi adalah bersyukur, yang kedua adalah bentuk pendekatan. Sesungguhnya berkorban itu secara spiritual dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sosial, hewan korban yang disembelih kemudian dagingnya dibagikan kepada umat manusia, ini sesungguhnya juga sebagai satu bentuk kepedulian kita kepada sesama. Kita berbagi rezeki, tetapi berkorban itu harus dilandasi dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Berkorban bukan karena saya sungkan, masa saya
tidak berkorban. Rumah saya bagus, saya punya mobil, berarti berkorbannya karena sungkan. Bukan itu niatnya. Niatnya betul-betul untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Betapa besar pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail ketika diuji oleh Allah. Diuji mengorbankan putranya Ismail, tetapi Ibrahim senantiasa melandasi dengan ikhlas. Ini adalah perintah Allah, dijalankanlah perintah itu. Nah, kita sekarang umat manusia yang hidup di zaman sekarang harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kita berkorban dengan jiwa, dengan raga, dengan harta benda, dan dengan apapun yang kita miliki untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kita ini dengan profesi apapun bisa berkorban. Bagi orang yang diberi kemampuan dengan tenaga, dia bisa membantu masjid misalnya ketika membangun. Saya bisa berkorban dengan tenaga saya, maka dibantulah. Orang yang mampu dengan harta, ketika masjid sedang dibangun, saya tidak bisa membantu dengan tenaga, tapi saya membantu dengan apa yang saya miliki, maka disumbangkanlah sebagian rezeki untuk membangun masjid. Saya tidak punya tenaga, tidak punya harta, hanya punya pikiran yang bisa saya sumbangkan, maka diberilah saran yang baik bagaimana dalam proses pembangunan itu. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, ini semuanya adalah bentuk pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu berbahagialah kita semuanya yang hari ini ditakdirkan oleh Allah, diberi kesempatan untuk menunaikan perintah Allah, yaitu berkorban. Bagi yang belum diberi kesempatan, kami doakan mudah-mudahan pada Idul Adha tahun yang akan datang dan tahun-tahun berikutnya, kita semuanya diberi kesempatan dan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memenuhi perintah berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Id yang berbahagia, sebelum khutbah pertama kami tutup, kami ingin menambahkan, hari ini kita merayakan Idul Adha 1443 Hijriah. Sebagian umat Islam di dunia ada yang memulai hari Sabtu kemarin, ada yang hari Ahad hari ini. Kita semuanya sebagai umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, dengan adanya perbedaan ini kita menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Tidak perlu kita saling menyalahkan satu yang lain. Semuanya memiliki dalil, memiliki dasar, memiliki referensi atau acuan. Yang penting kita merayakan Idul Adha ini, baik sholat Idul Fitri maupun menyembelihkan korban, dilandasi dengan ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan barakahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة يا واسع الكريم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.